Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Gibrande. Dan lagi-lagi gejolak politik kali ini benar-benar mencuat rekan-rekan. Dan informasi soal rotasi di Kabinet Presiden Prabowo Subianto atau reshuffle memang sangat-sangat menguat. Apalagi ada sinyal kuat dari PDI Perjuangan merapat ke Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, rekan-rekan, pertanyaannya ketika ada yang masuk tentu saja ada yang keluar. Dan beberapa menteri memang santer untuk diisukan di reshuffle. Bahkan salah satu yang paling mencengangkan ada nama Menteri AHY. Kalau saya pribadi sangat-sangat menyayangkan jika AHY harus meninggalkan kabinet. Karena saya tahu dan saya paham apa yang dikerjakan dan bagaimana kinerja beliau rekan-rekan. Dan memang banyak sekali yang tidak setuju, kurang setuju jika dari PDI Perjuangan masuk ke kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, kali ini kita akan berbicara juga langkah politik yang sangat-sangat konkret, terutama terkait persaingan nantinya di tahun 2029. Tanpa berlama-lama, langsung kita kaji bersama-sama. Mas Gibran Saya nih jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Coba lihat aja, ya. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ini dipotong, kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi Wakil Presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi Wakil Presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi Wakil Presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai Presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tergantung dinamika politik ke depan, gitu. Mungkinkah Prabowo tanpa Gibran? Coba pikirkan. Seandainya Gibran dimasulkan dan Prabowo setuju, mungkinkah? Oleh sebab itu saya katakan nonsen, tidak masuk akal membayangkan seorang Prabowo sendiri tanpa Gibran. Gibran adalah malaikat pelindung bagi seorang Prabowo. Tanpa ingin bermaksud menyombongkan diri seorang Gibran, calon presiden Pak Prabowo tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Saudara membayangkan seorang Gibran dan hubungannya dengan Prabowo itu tidak mungkin terpisahkan. Kalau seseorang membayangkan Prabowo tanpa Gibran, itu membayangkan adalah pemerintahan ini tumbang. Saya bisa katakan, ibarat Anda memotong tangan kanannya Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak punya tangan kanan. Ya, begini. Tangannya dipotong.
Bisakah Anda membayangkan semacam itu? Saya bisa. Oleh sebab itu saya katakan, narasi tentang pemakzulan seorang Gibran itu adalah narasi yang paling bodoh yang ada di negeri Indonesia ini. Yang digaung-gaungkan oleh purnawirawan TNI yang bahkan tidak mewakili keseluruhan daripada purnawirawan itu. Saudara, kita masih segar ingatan kita membayangkan bagaimana kegamangan seorang Prabowo mencari wakil presiden yang bukan cuma bicara tentang mampu, tetapi juga menutupi, melindungi seorang Prabowo dari kesalahan dosa masa lalu. Karena seorang Prabowo, baik itu benar atau tidak, masyarakat sudah memiliki satu persepsi yang negatif terhadap Prabowo. Prabowo dengan sejarah masa lalunya tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan kontestasi Pilpres, bahkan sekalipun hanya ngelawan Anies atau seorang Ganjar. Tetapi ketika Prabowo didampingkan dengan seorang Gibran, Anda lihat hasilnya. Koalisi Indonesia Maju bersatu. Pak Jokowi akhirnya merestui. Dan kita tahu, saya adalah Jokowis. Saya akan memilih suksesi di mana Pak Jokowi menaruh tangannya. Dan ketika Pak Jokowi merestui seorang Prabowo bersama Gibran, maka saudara bisa bayangkan. Satu putaran hasilnya. Yes. Itulah saudara. Oleh sebab itu saya katakan 99,99% mustahil itu bisa dilakukan. 99,99% upaya pemakzulan pasti gagal. Bahkan seorang Mahfud mengatakan, tidak mungkin Pak Prabowo mau meninggalkan seorang Gibran. Kenapa? Ya bayangkan saja kalau Prabowo mau meninggalkan Gibran, itu sama juga memotong tangannya. Putus. Berdarah-darah dan tewas, bleeding, digerogoti oleh integritas dia, oleh cecunguk dan bajingan-bajingan yang sekarang ini sedang menggonggong seperti serigala. Yang terus bersuara. Jadi saya bisa katakan, tidak mungkin Gibran bisa disingkirkan. Paham? Paham kan? Petinggi di Partai Gerindra, yakni Sumi Dasko Ahmad, kan belum lama ini, tanggal 2 yang lalu, tanggal 2 Agustus, dia misalnya membuat statement yang cukup mengejutkan bahwa demi persatuan gitu, itu Anies Baswedan itu harus masuk di dalam kabinet untuk menghilangkan luka-luka yang terjadi selama ini bangsa ini. Ya Anies itu harus masuk ke kabinet. Ini kan sebenarnya dikaitkan juga dengan pemberian abolisi kepada Thomas Lembong, yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sudah melupakan sama sekali kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Karena Thomas Lembong ini kan orang yang sangat dekat dan sangat diandalkan oleh Anies Baswedan. Ini adalah salah satu tulang punggung dari Anies Baswedan gitu dalam Pilpres kemarin, maupun juga rencana dia membangun ormas maupun partai politik, dan itu juga diberi abolisi oleh Presiden Prabowo. Jadi artinya tidak ada soal hard feeling, dan kalau kemudian Anies masuk di kabinet pemerintahnya Pak Prabowo, mungkin itu yang dibayangkan oleh Sahgan dan Nainggolan, itu betul-betul bersatu. Tapi dengan
dengan PDIP sudah tidak masuk ke dalam kabinet, sesungguhnya keinginan untuk memasukkan Anies itu juga jadi kehilangan relevansinya. Kenapa? Karena kalau toh Anies masuk dan kemudian tidak ada PDIP kan juga nggak berarti bukan kabinet persatuan seperti yang dibayangkan. Kita masih cuma bisa menduga-duga apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Tidak ada orang yang tidak berkeringat ingin masuk kabinet itu. Apa? Tentu sebagai seorang presiden, Pak Prabowo punya sumber-sumber informasi yang kita tidak bisa tidak tahu, tidak bisa mengaksesnya, dan dia tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin masuk ke dalam kabinet, padahal sebenarnya dia Prabowo kan rumus politiknya itu keren emang. Ada dua. Yang pertama, merangkul semua. Ya. Yang kedua, bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dijalankan. Nah, itulah juga yang dikomunikasikan oleh Dasko lewat postingan Instagram itu yang yang sama Ibu Mega, sama Mbak Puan, sama Mas Nanan. Itu kan sudah jelas komunikasinya. Pemilu sudah usai. Mari kita bangun bangsa dan negara ini. Jadi matematika sederhana yang dimainkan oleh Ibu Mega ini memang cerdas, kata-katanya aja dibikin. Ini baik, adalah Bang Hensat. kita partai penyeimbang. Tadi kan kan sebutkan Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Bang Hensat, kalau misalnya kita tidak tahu ya, ternyata reshuffle itu dilakukan, akan ada kocok ulang, peta politiknya akan seperti apa? Siapa orang-orang yang akan mengisi? Gini, sinyal reshuffle itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo jauh-jauh hari ya. Waktu itu pertemuan dengan para pemret tuh, termasuk Bang Lalu juga salah satu yang menyaksikan itu. Dia bilang, kinerja saya nilainya 6 ini. Nah, itu Pak Prabowo itu menurut saya menyampaikan sinyal akan adanya perbaikan kabinet. Kurang puas dong berarti. Ya, nggak mungkin lah. Presiden kan maunya naik dong, 7, 8, 9. Nah, kalau di sepak bola kan, kalau mau ada perbaikan kinerja, pergantian pemain lah. Cuma memang waktunya ini terserah Pak Prabowo. Semakin dibahas, menurut saya semakin nggak jadi. Gitu ya, karena ya kan presiden pengen rahasia dong, kejutan-kejutan gitu. Makanya kalau Ken pengen ada reshuffle nggak usah dibahas. Gitu. Tapi udah terlanjur lah ya. Oh iya. Rekan-rekan ketemu lagi di Respon, kita ngobrol apa yang sedang viral sekarang ini, yaitu Kongres PSI yang merubah logo dari genggaman tangan yang mengartikan kesiapan, sekarang diganti dengan logo gajah. Saya melihatnya ini penuh makna, karena bagaimanapun di sana ada Pak Jokowi gitu. Jadi Anda harus yakin bahwa itu adalah salah satu campur tangan Pak Jokowi ya. Jadi saya melihatnya 1000% ada beliau di sana. Itu diartikan begitu rupa. Tapi orang-orang yang begitu reaktif itu langsung merespon dengan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya merugikan mereka sendiri. Satu, Guntur Romli dari PDIP juga mengatakan bahwa pemilihan ketua PSI itu adalah seperti main bola gajah katanya. Dia nggak sadar padahal yang main bola gajah sejak 99 itu ya PDIP. Karena kan ketumnya nggak pernah diganti sampai sekarang. Jadi sebelum Kongres pun sudah kepilih gitu kan. Karena itu kan partainya dinasti. Kemudian Sumi Dasko kemarin di dalam acara Kongres Kikrab, beliau juga melontarkan candaan yang sebenarnya itu bukan kelasnya Sumi Dasko harusnya, kalau hatinya tidak seburu itu gitu. Karena candaan politik papan atas itu tidak kayak gitu, tidak berkualitas. Harusnya dia mengucapkan selamat saja kepada Kaisang, itu malah lebih bagus. Tapi kalau terus ditarik, nanti nih Kikrab juga akan ganti logo menjadi kancil. Itu seolah-olah mengecilkan PSI. Jadi selalu salah gaya saja mereka ini. Dia lupa semua apa yang mereka lakukan, karena mereka orang Gerindra, itu akan bermuara kepada Pak Prabowo sebagai pemilik Gerindra. Yang lalu juga kan Fadli John begitu viral tentang rencana penghapusan penulis ulang sejarah 98, seolah-olah tidak ada perkosaan di sana kepada etnis Tionghoa. Loh, itu sudah sejak 99 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun bergema di telinga Indonesia. Mana bisa dihapus begitu saja? Terus apa tujuannya? Buat apa? Buat menaikkan pamornya Pak Prabowo? Nggak ada gunanya.
Toh Pak Prabowo sekarang menjadi presiden ke-8 itu karena sudah ada pemaafan tentang itu. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau catatannya ya nggak bisa hilang. Sama dengan Pak Harto, juga dulu ada Talang Sari, ada Perio, ada macam-macam. Ada G30 SPKI. Ya Pak Prabowo kan mantunya Pak Harto. Juga terlibat, ada namanya di 98, ada namanya di penculikan. Tapi itu tidak bisa dihapus. Penghapusannya itu adalah dengan pemaafan. Dan sekarang sudah terbukti, walaupun memang ada kontribusi Pak Jokowi dan Mas Kaisang, sehingga beliau bisa menjadi presiden ke-8 ini, kurang apa lagi gitu. Kurang apa? Ketakutan lagi gitu dengan sejarah masa lalu, tidak perlu. Kalau kalian punya confidence level baik dengan niat yang baik untuk Indonesia, tidak perlu main-main seperti itu. Tapi itu kualitas kalian. Kalau saya katakan ya itu memang kualitas manusianya. Ya, jadi kembali lagi kepada PSI. Jadi lambang gajah ini luar biasa. Itu diartikan apa? Kalau kita bicara soal kekuatan di ranah hutan, gajah siapa? Gak bisa ditanduk banteng, dia gak mempan. Gak bisa diangkat oleh Garuda, dia cakar oleh Garuda. Jadi Pak Jokowi mencari lawan itu bukan yang kaleng-kaleng, sekalian aja masuk di ranah kekuatan di level atas. Karena kita harapkan nanti di 2029 ya PSI at least masuk di 3 besar gitu, atau paling tidak itu 5 besar. Sehingga apa? Ranah perpolitikan Indonesia ini pilihannya menjadi banyak. Artinya banyak itu dalam tanda kutip adalah banyak di dalam partai yang betul-betul bisa diandalkan. Sekarang ini yang besar sudah, yang satu sudah hampir bubar. Karena kebesaran nama PDIP sudah tidak sekuat dulu lagi. Belakangan di 2024 kemarin kan hancur lebur lagi, tinggal Pak Jokowi. Ini yang menandakan apa? Kekuatan Pak Jokowi yang 3 kali menang pilkada, 2 kali menang pilpres itu tidak bisa dianggap angin lalu. Jadi kalau pengecilan, pengkerdilan yang didesain begitu rupa dengan flying victim, dengan fitnah, dengan macam-macam itu tidak menggerus namanya sama sekali. Rumahnya setiap hari didatengin ribuan orang, ya kan? Kemarin santriwati dari mana menghafal Quran kumpul di rumah Pak Jokowi. Itu menggunakan marwah begitu besar, ya. Nah, di dalam kemarin proses itu, jadi sekali lagi saya ingatkan, Sumi Dasko, Fadlizon, itu kalian itu, aduh, kelas kacangan kalian itu kalau mau kalian head-on dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Gibran itu kemarin kita baca mau dipansurkan, itu siapa sih di belakangnya? Orang membaca sekarang adalah Gerindra sudah memecah rencana kan gitu. Jadi 2029 ini yang dibaca orang Gibran bakal ditinggalkan gitu. Kan bisa seperti itu. Tidak kalau Pak Prabowo tetap ada, Gibran ditinggalkan. Kalau Pak Prabowo tidak lanjut, mungkin ada KDM dan siapa-siapa. Kita juga membaca kok ada bagaimana nafsunya AHY dan sebagainya, Anies. Tapi kami ini orang yang sudah meletakkan hati kami kepada sebuah kebenaran bersama Pak Jokowi. Jadi kemanapun beliau berinsut, kami akan ke sana. Itu sudah pasti. Ya, jadi dengan adanya PSI yang super terbuka itu diartikan apa? Partai ini buat semua kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan saya yang sekarang berumur 70 tahun pun masih bisa mendaftarkan diri untuk ikut berkontribusi di dalam partai yang akan besar seperti gajah super itu nanti. Jadi dia bukan super terbuka saja, tapi gajah super. Nah, itu nanti yang akan kita sandingkan di 2029 kepada siapapun untuk Indonesia di 2045. Nah, hal yang lain yang perlu kita remind adalah kasus kemarin penemuan bibit padi di Aceh oleh Pak Munirwan seorang kepala desa yang bisa menemukan bibit padi menghasilkan dari 7 ton per hektar menjadi 12 ton, kemudian dicokot polisi. Walaupun sekarang sudah katanya damai. Tapi ini kan sudah kejadian yang menjengkelkan dan memuakkan. Dulu juga ada kasus anak muda yang di mana Kediri bisa memperbaiki TV hitam putih menjadi berwarna. Ada juga pupuk
itu juga dicopotin polisi karena alasannya izin. Ini kan harusnya bisa dimasukkan ke dalam pembinaan, bagaimana pemikiran itu bisa dikembangkan. Kan kita punya kementerian, ada kementerian kreatif, ada macam-macam. Nah, seperti bibit padi, harusnya Pak Mentan harus segera bertindak. Kemarin saya sudah sampaikan, Gubernur Aceh itu kalau perlu bawa Pak Unirman kepada Pak Prabowo. Karena sekarang kan isunya ketahanan pangan. Kita surplus beras, kita juga membantu Palestina 10.000 ton. Tapi kemarin ada catatan yang lain yang memilukan lagi. Di Bengkulu ada bapak-bapak nyuri beras 5 kilo untuk anak istri, ditangkap polisi, disidang, dihukum 5 bulan. Sementara kita ngirimin beras 10.000 ton ke Gaza sana. Jadi urusan periuk nasi dalam negeri ini masih kekeringan. Kita sudah gaya-gayaan. Ini agak jungkir balik juga otak kita di sekarang. Bukan dilarang untuk membantu Palestina, membantu siapapun, apalagi kita sekarang kan sudah surplus beras gitu. Ya, kepalanya sudah mulai besar semua ini gitu. Jangan sombong, jangan belagu, nanti akan balik kepada kita sendiri ketidakbaikan itu gitu. Karena orang sombong itu nggak bagus. Ya, nah jadi kembali lagi kepada Pak Prabowo, Bapak, saya sebagai pendukung sampai hari ini, saya terus mengkritisi, saya terus mengingatkan, program Bapak itu sekarang langsung dibandingkan dengan Pak Jokowi, ya kan? Dulu Pak Jokowi pada saat dilantik Oktober 2014, Januari 2015 beliau sudah ke Papua membereskan BBM satu harga, kemudian menyelesaikan Freeport yang 49 tahun sampai 9% menjadi 51. Mengambil Brok-Brokan, mengambil Brok Mahakam yang sudah 50 sampai 60 tahun dikuasai Amerika. Ini kerjaan begitu besar, belum lagi soal pembangunan lah ya. Nah, Bapak sebagai penerus apa yang diundangkan, yang sudah direncanakan dalam undang-undang perampasan aset pun sudah 10 bulan ini, Bapak cuma teriak-teriak saja gitu, pidato di sana-sini pemberantasan korupsi, tapi pilarnya untuk menguatkan niat pemberantasan itu tidak bisa dilaksanakan, tetap diganjal oleh DPR. Ya kan? Pak Jokowi itu sudah membuat draft itu Mei 2015. Sampai sekarang itu sudah 10 tahun, 10 bulan berarti. Itu juga tidak bisa. Karena apa? Sebenarnya ya kami tahu, karena gudangnya maling itu ya ada di Senayan itu juga. Kita ini kan dilingkari oleh maling-maling yang dilegalkan, dari mulai bupati, pejabat di daerah, instansi-instansi, penegakan hukum yang kita percayakan kepada kepolisian, kejaksaan saja penuh dengan drama yang macam-macam. Loh, ada ketemu uang 1 triliun di rumah bekas sekretaris MA. Itu kan sebuah kejahatan luar biasa. Belum lagi instansi seperti Pertamina dan sebagainya, sampai sekarang nggak jelas penyelesaiannya itu. Sekarang ini korupsi itu triliun, Pak. Nah, ini kalau di benchmark, Bapak pasti habis sama Pak Jokowi, ya. Jadi itu harus diingat. Karena apa? Karena kalau pekerjaan tanpa persiapan itu pasti bubar. Jadi MBG juga sekarang sudah sunyi, Koperasi Merah Putih belum sempat apa-apa sudah dibubarkan juga, membubarkan diri maksudnya. Karena kemarin di Tuban, tokonya sudah dikosongkan, pelangnya sudah diturunkan. Ini kan menandakan ketidaksiapan gitu. Jadi itu sudah saya bicarakan jauh sebelum ini. Karena saya sebenarnya orang marketing, jadi saya tahu bagaimana persiapan sebuah rencana apa-apa itu. Nah ini kalau Bapak tetap cuma mendengar jilatan-jilatan dari kanan kiri, selesai nanti Bapak. Jadi tidak dapat hasil apa-apa. 5 tahun menjabat nanti cuma cerita bekas pernah jadi presiden saja gitu. Tapi presiden yang tidak berbuat apa-apa. Semoga ini tidak terjadi karena masih punya kesempatan 4 tahun ke depan. Ya, saya pikir obrolan kita hari ini itu dulu. Terima kasih, semoga kita tetap sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum. Rekan-rekan, sangat menarik kalau kita berbicara terkait goncangan atau potensi rotasi terjadi di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Namun ada satu yang saya tekankan kepada Anda semua. Kita semua tahu bahwa di pemerintahan itu ada presiden dan wakil presidennya di kabinet tentunya.
Mana masa iya partai yang enggan mengakui ataupun sekedar menyapa wakil presidennya kok mau bisa-bisanya ingin masuk kabinet atau bahkan akan masuk kabinet. Nah ini kan sebuah, kalau saya katakan, situasi yang sangat-sangat menarik. Statementnya selalu begitu, saya akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sudah cukup sampai sana. Tanpa melanjutkan dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, kita orang-orang yang memang mendukung penuh Wapres Gibran dan juga Pak Prabowo, masa iya harus mengikuti permainan mereka. Misalnya saya pribadi berkata mendukung pemerintahan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kan tidak seperti itu rekan-rekan, ini levelnya baru saya loh. Saya selalu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam setiap kesempatan saya. Masa iya elit-elit politik di sana mengatakan kita akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Sudah cukup sampai situ. Kan kalau saya katakan sangat-sangat tidak etis ya rekan-rekan. Kemudian kalau saya jadi Pak Presiden Prabowo Subianto, misalnya ada partai yang memiliki sentimental tersendiri terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, saya akan ajak partai itu berbicara, berdiskusi ringan. Saya akan katakan seperti ini, jika Anda sekalian ingin merapat dalam kabinet saya atau ingin bergabung dalam koalisi, tentunya di sini ada presiden dan wakil presiden. Anda sangat-sangat, kalau saya katakan, tidak etis kalau Anda mengatakan hanya mendukung saya, Presiden Prabowo Subianto, tanpa mendukung wakil saya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Perlu diingat, kalau diibaratkan mendaki gunung, Pak Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mendaki gunung yang sama. Capres dan cawapresnya sepaket, kita pilih dalam kotak suara apakah mau Pak Anies dan Pak Imin, kemudian apakah mau Ganjar dan Mahfud, atau mau Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Itu benar-benar sepaket, tidak ditunjuk misalnya presidennya saja dipilih rakyat, kemudian wakilnya ditunjuk oleh presiden terpilih. Tidak, kan rekan-rekan, di sini presiden dan wakil presidennya dicoblos satu paket oleh rakyat. Jadi kalau saya katakan kita harus lengkap, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.